Setiap orang yang menjalani suatu bisnis tidak lepas dari sebuah kesulitan yang berjalan seiring dengan perjuangannya. Apa kesulitan yang Anda alami selama jalani bisnis? Untuk kesulitan sendiri sih sebenarnya menurut aku dimanapun kamu berada gitu ya, ngejalanin bisnis, ngejalanin belajar gitu, ngejalanin kerjaan apapun pasti bakal nemuin sih yang namanya kesulitan. Yang penting karena kita berdua ya semuanya harus diobrolin aja gitu, dari hal-hal yang sekecil finance-nya, sekecil produknya kayak gimana, si iklannya kayak gimana, ya obrolin aja gitu semuanya. Yang penting saling terbuka gitu ya. Terus kalau misalnya kadang kan ngerasa ada di titik capek gitu ya, aduh capek kok kayaknya cuma segini-segini aja, omset kok cuma segini aja, ya gitu harus balik lagi sama si konsisten, karena kan bakal tertantang sama si konsistennya itu. Jangan berhenti, karena semuanya sih aku percaya kayak belajar dari proses gitu ya, satu persatu, step by step, ya emang harus dilaluin semuanya kalau menurut aku. Terus kayak kalau misalnya kita obrolin, kita debat gitu, kita diskusi, ya justru itu bagus, malah kita berarti peduli nih sama si bisnis ini, biar kita gimana caranya bisnis ini makin berkembang, gimana caranya bisnis ini makin maju gitu. Dengan mungkin kita beda idealis gitu, tapi kan kita sama-sama pengen berjuang gitu, pengen sama-sama baik si bisnis ini. Setiap menjalani sebuah bisnis tentu akan menghadapi sebuah tantangan yang dapat membuat seseorang tetap maju. Kemudian tantangan apa yang Anda hadapi selama berbisnis? Tantangannya banyak banget kalau menurut aku, cuman beberapa aja palingnya aku ceritain. Kayak sekarang tuh thrift shop udah banyak banget, itu benar-benar merajalela di mana-mana, kayak dari Indonesia ujung-ujung tuh udah banyak banget. Dan dari anak SMA tuh itu udah udah mau mulai semuanya gitu, karena kan ada beberapa anak SMA yang ngambil paket usahanya juga di aku gitu ya, berarti kan kemauan mereka udah gede banget gitu ya. Jadi yang jadi tantangan tuh yang ngelawan rasa malas. Jangan malas karena semuanya tuh udah pada mau mulai gitu. Tantangan yang besarnya juga kayak gimana nih caranya bikin ide yang baru lagi gitu. Nanti format si bentuk bajunya gitu ya pasti tampilin tuh mau kayak gimana lagi ya. Karena untuk jadi beda sama orang lain tuh juga lumayan susah. Jadi yang penting sering-sering riset lah gitu. Kayak kamu tuh maunya yang kayak gimana gitu. Sering-sering riset, sering-sering belajar, karena ngelawan rasa males bukan ngelawan sih, tapi kan kalau thrift shop itu kan kayak temenan kita semua gitu ya, sama-sama ngepromosin satu sama lain nih kita tuh. Jadi ya walaupun bisnisnya banyak, tapi alhamdulillah gitu si model-model dari satu thrift shop ke thrift shop lain kan beda-beda ya, karena kan satu model cuma ada satu barang aja gitu. Yang penting mah rajin gitu, jangan berhenti buat ngerasa tertantang sama yang lain, jangan takut. Apa rencana ke depan Anda? Rencana karena kemarin sempet kayak nggak ke-handle gitu ya, karena kan kemarin kita sama-sama lagi fokus penelitian gitu ya, Anda juga lagi sibuk nanam kan, kita juga beda bidang gitu ya, jadi kayak nentuin waktunya tuh kan rada susah untuk yang kemarin. Nah sekarang sih kita nargetin kayak untuk seminggu nih kita pengen coba untuk seminggu sekali gitu, untuk nanti ngembangin lagi untuk seminggu 2 kali untuk staff-staff yang terbarunya gitu ya, kan awalnya cuman kayak sebulan 2 kali karena nyuri-nyuri waktu gitu. Terus kayak yang tadi aku bilang juga pengen coba untuk buat konten lebih sering lagi gitu kan, karena pengen nemenin si sahabat pupinya gitu ya, model-modelnya juga pengen lebih banyak lah gitu, biar kalian juga si sahabat pupinya bisa milih gitu ya. Dan untuk rencana yang kedepannya lagi tuh sekarang kita mau bikin paket usaha kan sekarang, jadi kita lagi bener-bener ngegembor-gemborin si paket usaha, jadi orang-orang juga bisa ikut jualan gitu, dan barangnya udah kita cariin gitu, dan udah kita cariin, kalian cuma tinggal pilih-pilih barangnya aja sesuka kalian. Jadi kayak kita juga pengen lah gitu ya bermanfaat buat orang lain, biar orang lain juga bisa dapat income lebih gitu, dari misalnya dia punya kegiatan sekolah tapi dia juga punya income lebih gitu dari si ikut jualan thrift shop ini gitu. Jadi kayak ngambil paket usaha yang pasti harganya juga nggak mahal-mahal gitu ya, harganya juga terjangkau. Yang penting mah kalian bisa ikut jualan deh bareng sama kita kayak gitu kan. Maksudnya kadang kan model bisnis juga kan bukan cuma buat diri sendiri gitu ya. Iya. Model bisnis itu dibuat untuk kita nyari solusi gitu buat orang lain. Jadi kayak dimulai dari hal kecil deh, coba sok gitu kalian ikut jualan bareng sama kita yuk gitu, nanti kita sharing-sharing bareng nih, apa nih yang jadi kurangnya, apa nih yang jadi lebihnya. Jadi kan enaknya bisa ngobrol sama-sama. Kalau dia ngambil paket usaha di Jawa Tengah, ternyata yang Jawa Tengah sukanya model yang kayak gini kan, jadi kayak lebih enak gitu ya, bisa bertukar.
Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin mulai berbisnis? Pesan, sebenarnya aku juga sama Anda lagi di proses banyak belajar ya, apalagi umur-umur segini mah ya ampun, kayaknya untuk banyak belajar tuh jangan pernah berhenti deh gitu. Hal apapun dipelajarin, kayaknya hal apapun harus udah diterima gitu ya. Adaptasi sama lingkungan hal apapun itu harus udah mulai terbiasa. Jadi hal yang harus dilakuin pertama kali adalah coba deh tulis apa yang kalian pengen gitu, apa sih yang kalian pengen capai gitu. Setelah ditulis, ya kalian jalanin itu satu-satu gitu, step by step. Learning by process tuh emang bener-bener bakal selalu ada gitu. Jangan mau yang instan gitu lah, pokoknya dari yang mulai aku yang tadi yang modalnya 300.000 dan alhamdulillah gitu sekarang udah makin berkembang karena yang tadinya mungkin kayak nemuinnya di pasar, sekarang udah nemu nih si gudangnya tuh di mana, tempatnya di mana, hidden place-nya di mana. Kan itu dengan waktu, dengan proses waktu gitu ya, kita belajar, kita learning by process, itu sih sebenarnya intinya. Terus kalau misalnya kamu ragu gitu ya diberhentiin dulu deh ragunya, karena kamu nggak akan bisa ngerasain tanpa kamu langsung terjun di situnya gitu. Biarin aja orang mau ngomong apa atau nggak setuju sama bisnis kamu, karena toh itu kamu yang bakal ngejalanin dan kamu yang punya target ke depannya gitu ya. Orang-orang nggak akan ada yang tahu behind story-nya kayak gimana kalau misalnya kamu kan cuman kayak masarin produk tapi nggak tahu nih latar belakang cerita tuh banyak banget dan ilmu-ilmunya tuh pasti bakal banyak banget dimanapun berada. Tapi yang seperti yang aku bilang tadi ya, di samping itu semua ya jangan lupa berdoa gitu. Pasti hal-hal apapun itu kalau misalnya udah direstuin sama yang di atas, kalau menurut aku kapanpun waktunya pasti bakal ada aja gitu. Yang penting kamu konsisten buat ngejalanin satu hal, fokus sama satu hal itu. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.